Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' hudah ila yaumil qiyamah wa ba'du. Ada satu kisah tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Yaitu kisah di mana beliau diboikot oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 50 hari. Dan pemboikotan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat karena beliau tidak ikut di perang Tabuk. Maka setelah Nabi SAW pulang dari perang Tabuk, orang-orang yang tidak ikut berperang, termasuk di dalamnya adalah orang-orang munafikin, mereka mendatangi Nabi SAW. Kemudian mereka membuat alasan-alasan. Artinya mereka berdusta di hadapan Nabi SAW, orang-orang munafik. Maka Nabi SAW menerima alasan mereka. Karena Nabi SAW menghukumi seseorang itu sesuai dengan zahir yang beliau ketahui. Sehingga orang-orang munafik dimaafkan oleh Nabi SAW, artinya tidak diberikan hukuman. Dan sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau datang kepada Nabi SAW. Beliau ingin menyampaikan kepada Nabi SAW kenapa beliau tidak ikut berperang. Dan tentu beliau pasti sudah tahu konsekuensi dari ketidakikutsertaan beliau bersama Nabi SAW dalam peperangan ini. Di sini beliau punya dua pilihan. Pilihan yang pertama, berdusta sebagaimana orang-orang munafik sehingga beliau tidak mendapatkan kemarahan Nabi SAW. Yang kedua, beliau jujur menyampaikan kepada Nabi SAW bahwasanya beliau tidak bisa ikut perang karena memang beliau tidak keluar dan tidak punya alasan. Tidak punya alasan syar'i, tidak punya uzur untuk tidak ikut perang. Tapi Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau memilih untuk berkata jujur kepada Nabi SAW. Beliau menceritakan sendiri kisah beliau menyampaikan alasannya kepada Nabi SAW. Kenapa beliau tidak ikut perang Tabuk. Beliau mengatakan ketika beliau datang di hadapan Nabi SAW dan melihat orang-orang munafik dibebaskan oleh Nabi SAW dan tidak dimarahi oleh Nabi, beliau datang menghadap Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inni wallahi law jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aita anni sa'akhruj min sakhatihi bi'udhrin." Ya Rasulullah, demi Allah, sekiranya saya berhadapan dengan orang lain selain dirimu, niscaya engkau akan dapatkan saya bisa keluar dari kemarahannya karena alasan yang saya buat-buat. Walaqad u'titu jadalah. Kata beliau, saya adalah orang yang diberikan kepandaian untuk berbicara. Ini pandai untuk membuat-buat alasan. Beliau adalah orang yang fasih. Kemudian beliau mengatakan, walakinni wallahi laqad alimtu la in haddathtuka al-yawma haditha kadhibin tarda bihi anni la yushikanna Allahu ay yuskhitaka alayya. Tapi demi Allah ya Rasulullah, aku telah mengetahui jika aku berbohong pada hari ini kepadamu dan engkau tidak memarahiku, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memurkaiku melaluimu. Artinya pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukanmu sehingga engkau murka kepadaku. Wala in haddathtuka haditha sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi afwallah. Beliau mengatakan, tapi sekiranya saya akan berkata jujur, pasti engkau akan memarahiku. Pasti engkau akan marah kepadaku. Walakinni arju afwallah. Akan tapi saya hanya berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, la wallahi mali min udhr. Kata beliau, tidak, demi Allah saya tidak punya alasan. Ini kejujuran Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau memilih jujur untuk menyampaikan kepada Nabi SAW sekalipun beliau yakin dan beliau tahu konsekuensi dari kejujuran ini sangat berat. Kejujuran yang beliau sampaikan kepada Nabi SAW ini sangat berat dan sangat pahit. Dan itu benar terjadi. Akhirnya datang perintah Nabi SAW kepada para sahabat untuk memboikot Ka'ab bin Malik beserta dua sahabat yang lainnya yang tidak ikut perang di perang Tabuk. Dan ini berlangsung tidak
singkat selama 40 hari. Sehingga beliau benar-benar merasakan efek dari boikot ini begitu kuat. Sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah, wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum. Dan terhadap 3 orang yang tidak ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika beliau diboikot, hatta idza daqat 'alaihimul ardu, sampai ketika bumi itu terasa sempit padahal bumi itu luas. Wa daqat 'alaihim anfusuhum, dan hati mereka juga sudah sempit karena pemboikotan ini. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih, dan mereka yakin tidak ada jalan keluar kecuali dengan meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Jalan keluar hanya bisa datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma taba 'alaihim liyatubu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka kesempatan untuk bertaubat. Lalu Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa mereka. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Inilah konsekuensi dari kejujuran Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Tapi kejujuran Ka'ab bin Malik ini walaupun awalnya begitu pahit, begitu berat, tapi dia berakhir dengan kebaikan. Pahitnya kejujuran di awal, beliau menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuah manis. Berbeda dengan orang-orang munafik. Mereka yang berdusta justru dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, tidak mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka wa taala. Sehingga setelah cukup 50 hari Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Allah menerima taubatnya dan kabar gembira ini pun beliau dapatkan. Dan ini adalah buah dari kejujuran beliau. Sehingga beliau setelah mendapatkan kabar gembira ini, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, innallaha innama najjani bisidqi." Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saya karena kejujuran. Dan beliau bersumpah untuk tidak berdusta setelah itu. Beliau mengatakan, "Wa inna min taubati alla uhadditsa illa sidqa ma baqitu." Beliau mengatakan, dan termasuk dari taubatku adalah saya tidak akan berdusta selama aku masih hidup. Inilah buah dari kejujuran salah seorang sahabat, sekalipun awalnya kejujuran itu pahit. Dan kebaikannya lagi adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ka'ab bin Malik sebagai contoh bagi orang-orang yang ingin jujur. Allah jadikan beliau sebagai contoh untuk orang-orang yang beriman agar jujur seperti beliau. Setelah ayat tentang menceritakan bagaimana beliau merasakan sempitnya bumi ini, setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang seperti orang-orang yang jujur. Ya. Hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Ulama menyebutkan yang dimaksudkan dengan orang yang jujur di sini adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai bukti bahwa Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu beliau termasuk dari orang-orang yang jujur. Ini pelajaran penting bagi kita. Ya. Mungkin terkadang kita menghadapi suatu masalah yang kalau kita jujur kita akan mendapatkan masalah yang sangat besar. Tapi ketahuilah, kisah Ka'ab bin Malik ini adalah contoh bagi kita bahwasanya kejujuran itu sekalipun dia pahit, tapi dia akan berakhir manis. Sekalipun berat, tapi nanti akan bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan. Siapa akan menyangka Ka'ab bin Malik yang dihukum oleh Nabi SAW dengan diboikot selama 50 hari. Allah turunkan ayat yang menjelaskan, yang menjadi tanda bahwa beliau termasuk orang-orang yang jujur. Bahkan semua orang beriman diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencontohi beliau. Dan ini adalah buah dari kejujuran. Maka hendaknya kita berusaha untuk jujur di dalam ucapan-ucapan kita dan jauhkan segala bentuk kedustaan, karena dusta adalah salah satu perbuatan, salah satu kebiasaan dari orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang munafikin. Semoga kita bisa
senantiasa jujur dan bisa menjauhkan segala bentuk kedustaan. Terlebih lagi di zaman ini, di mana sangat mudah orang untuk berdusta hanya sekedar untuk mendapatkan secuil dari dunia ini. Maka apabila kita ingin mendapatkan pujian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji Ka'ab bin Malik, maka hendaknya kita jujur, dan yakinlah kejujur itu akan membawa kepada kebaikan. Nabi SAW bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal bir, wal birru yahdi ilal jannah." Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada surga. Wa innal kadhib yahdi ilal fujur, wal fujuru yahdi ilal annar. Dan dusta bisa membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan membawa seseorang kepada api neraka. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita lisan yang jujur, dan semoga kita dijauhkan dari sifat orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang senantiasa berkata dusta ketika dia berbicara. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.